Kayaknya saya kurang bisa berinteraksi sama teman-teman ya kalau kejauhan. Panitia, saya boleh minta izin buatan kalau yang mungkin prianya sebelah sini, yang akhwatnya agak maju ke depan sini, bisa buatan? Bisa nggak? Ya, monggo. Saya mau ngajak teman-teman untuk berinteraksi nanti, makanya kalau di belakang kejauhan buatan nggak bisa melihat saya. Ya, monggo. Ya. Ayo diisi depan dulu Mbak sini. Nanti dapat unta sini. Ya. Ayo Mbak, diajarin Mbak yang lain Mbak. Ya. Masuklah. Pointer. Sudah? Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berkumpul bersama di sini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Kenapa kalau kita harus bersyukur nikmat waktu luang dan kita harus bersyukur nikmat kesehatan? Karena teman-teman, kalaulah manusia itu diberikan nikmat kesehatan dan dia diberikan nikmat waktu luang, kadang manusia itu sering tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib kita syukuri sampai pada pagi hari ini yakni adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan yang paling penting dan yang paling utama teman-teman sekalian yang Allah hadirkan, yang Allah tanamkan sampai detik ini yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini tidak bisa dibayar dengan apapun, tidak bisa dibayar dengan seberapapun banyak harta kita, karena nikmat iman dan nikmat Islam inilah nikmat yang hakiki. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang insya Allah akan menyelamatkan kita kelak di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurahkan, tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada role model terbaik kita. Kalaulah ada pemimpin terbaik, maka beliau inilah pemimpin terbaik. Kalaulah ada suami terbaik, beliau inilah suami terbaik. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga teman-teman duduk bermajelis ilmu pada pagi hari ini sampai menjelang siang nanti termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, masnya gimana kabarnya? Sehat mas? Ini mas-mas ya, saya bilang mas-mas karena dua orang ya. Kalau saya nyapa mbak-mbaknya berarti mbak. Gimana kabarnya? Sehat mbak-mbak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Bukan
masalah berapa jarak perjalanan kami, bukan masalah berapa banyak orang yang hadir pada pagi hari ini, tapi seberapa besar niat kita untuk bagaimana bisa berangkat ke majelis ilmu ini. Di hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, mbak-mbaknya yang di belakang bisa maju ke depan, Mbak. Ya, tadi kita sudah komitmen di awal, kalau yang datang bisa langsung maju. Ini ada 4 kursi, silakan diisi dulu. Iya, Mbak, ayo Mbak, maju dulu di sini. Iya, di mana-mana tuh kalau saya ngisi mesti selalu yang akhwat yang banyak ya. Betul. Tapi masih ada aja yang pria yang jomblo ya. Insya Allah. Baik, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, insya Allah pertemuan pagi hari ini kita akan sedikit membahas atau mengulik tema kita tentang apa? Tadi Mbak MC bilangnya mengatakan menjadi muslim yang berkarakter unggul. Ini sangat penting teman-teman sekalian. Teman-teman muslim semua ya? Pasti muslim. Ini sambil kita nunggu slide, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Teman-teman muslim semuanya, pasti muslim. Tapi banyak fenomena saat ini, atau banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita kali ini, bahwasanya dia hanya sekedar atau hanya berlabelkan Islam saja, tapi dia tidak melakukan dan dia tidak tahu esensi apa itu muslim yang sejati atau muslim yang sebenarnya seperti apa. Nah, maka insya Allah dengan pertemuan kali ini teman-teman LDK ya. LDK itu apa kepanjangannya? Lembaga Dakwah Kampus. Teman-teman insya Allah ini akan menjadi pendakwah semua. Dan insya Allah nanti akan saya sampaikan tentang materi tentang dakwah. Apakah selama ini kita berdakwah ini sudah benar-benar berdakwah, atau masih hanya sekedar dakwah-dakwahan biasa saja? Ya, baik. Untuk selanjutnya, teman-teman, ini agenda rutin atau agenda sesekali? Rutin sebulan sekali. Setiap hari Sabtu, insya Allah. Berarti agenda rutin pekanan ya, setiap Sabtu pagi. Baik, teman-teman. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Az-Zarnuji mengatakan ketika kita bermajelis ilmu, maka minimal ada 2 niat yang harus kita camkan dalam diri kita. Ada berapa? 2. Yang pertama, niatkan ketika kita bermajelis ilmu seperti ini, niatkan karena liwajhillah. Apa itu liwajhillah? Mengharap wajah Allah, atau definisi lainnya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ketika kita bermajelis ilmu seperti ini, maka niatkan untuk yang namanya menghilangkan kebodohan. Ya, maka teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, niatkan yang pertama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridho dari panitia, bukan mencari ridho dari Pak Dekan, dari Bapak Yayasan, tapi semata-mata kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mencari ridho dari doinya, dari pacarnya, dari pasangan yang belum halalnya. Dan yang kedua tadi, minimal kita menghilangkan namanya kebodohan. Karena banyak sekarang orang yang belajar mendalami Islam, orang yang belajar mendalami Al-Quran, orang yang banyak belajar mendalami ilmu-ilmu, dia dipergunakan untuk menghujat orang lain, digunakan untuk merendahkan orang lain. Maka dalam rangka kita bermajelis ilmu seperti ini, niatkan namanya menghilangkan kebodohan. Baik, teman-teman, gimana, ada kendala laptopnya? Kendala? Belum bisa nyambung. Kenapa? Ada kendala kah? Ya, biasanya bisa kalau pakai VGA. Ya, saya bawa laptop soalnya saya bawa materi. Insya Allah ini anak-anak kuliahan cerdas-cerdas pemikirannya. Kemarin dapat pengajuan materi tentang cinta masjid.
kayaknya kurang pas kalau untuk masjid ya, karena teman-teman bergerak di kampus, maka insya Allah dengan materi unggul ini insya Allah akan kita bawakan ke teman-teman semua. Ya, sabar menunggu ya teman-teman ya. Ya, yang akhwat, yang mbak-mbak sabar menunggu kan? Ya, menunggu itu sakit apa enak, Mbak? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana-mana, Mbak. Itu aja, kenapa emang? Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa, dipilih aja. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Baik. Ini masih ada yang ditunggu lagi nggak teman-teman? Masih ada? Masih? Nggak ada? Ya. Baik. Kita kenalan aja dulu. Sebelumnya teman-teman ada yang nggak kenal dengan saya? Sudah ada. Serius? Di mana? Itu bukan kenal, tahu namanya. Kalau kenal itu minimal sudah tahu, pernah ketemu, pernah ngobrol, itu kenal. Tapi kalau baru lihat di pamflet itu namanya baru tahu. Sudah ada kenal dengan saya? Belum ada. Ya memang karena saya orang yang nggak terkenal teman-teman ya. Insyaallah Allah perjalankan kami dari Kulon Progo datang ke STMIK El Rahma Yogyakarta dalam rangka silaturahim, dalam rangka untuk bermajelis ilmu bersama. Perkenalkan, nama saya Bayu Gatra Irawan. Kalau pemain sepak bola itu Bayu Gatra Sandiawan, betul? Nah, kurang lebih sama lah. Asal saya dari Makassar. Ada yang dari Makassar sih? Wih, Skamba Jeki berarti. Makassarnya mana? Bone. Kalau saya Maros, ya berarti tetangga, ya dekat Bantimurung. Tapi ibu saya, bapak saya Makassar, ibu saya Wonosobo. Ada yang dari Wonosobo sini? Ada. Wonosobonya mana? Kalikajar. Oh, saya Tawangsari Penawangan nih. Kecamatannya Kecamatan Wonosobo, dekat Selomerto. Masya Allah. Alhamdulillah ada Makassar, ada Wonosobo. Sekarang tinggalnya di Kulon Progo. Ada yang dari Kulon Progo sini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Saya kira nggak ada. Insya Allah ya. 2017 hijrah ke Yogyakarta, akhirnya 2019 hijrah ke Kulon Progo. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai ke STMIK El Rahma ini. Teman-teman, percaya tidak percaya, saya dulu bukanlah orang yang suka ngomong di depan seperti ini. Percaya tidak percaya, dulu saya orang yang sangat jauh dari majelis ilmu. Percaya tidak percaya, saya dulu orangnya sangat bebas di luar sana. Tapi Allah izinkan, Allah mudahkan, 2016-2017 saya hijrah. Hijrahnya langsung dari hijrah dari pacaran. Ada yang masih pacaran di sini? Enggak. Di sini enggak, di luar iya. Enggak ya? Ya, akhirnya mengawali proses hijrah saya di komunitas atau di gerakan Indonesia Tanpa Pacaran bersama Kak Laude, Ustadz saya, Ustadz Laude Munafar, bersama juga dengan Ustadz Khalid. Ada Ustadz Khalid ya? Tahu kan Ustadz Khalid? Ada, ya. Kemarin beliau yang menghubungi saya. Alhamdulillah dari proses perjalanan hijrah di situ saya sering ikut kajian-kajian di Teras Dakwah, di Rumah Warna, di Nurul Asri. Teman-teman sudah tahu semua ya di wilayah-wilayah itu. Itu masih menjadi jamaah. Tapi saya punya impian, saya punya keinginan, saya tidak hanya sekedar menjadi jamaah terus-terusan. Maka teman-teman yang sedang mendengarkan saya berbicara pada pagi hari ini harus punya pemikiran, harus punya keinginan. Oh, kelak besok saya harus bisa seperti Buya Bayu untuk berbicara di depan sebagai pemateri. Sepakat? Sepakat dong. Kalaulah kita mau menjadi muslim yang unggul, kalau kita bisa menjadi Islam yang benar-benar menjadi Islam sejati, maka kita harus berproses menjadi lebih baik lagi ke depannya. Maka teman-teman juga harus bagaimana kita memiliki sifat Rasulullah. Yang pertama adalah apa? Siddiq, tablik, amanah, fatonah. Tablik, menyampaikan. Nah, perlulah seni, perlulah yang namanya sebuah trik untuk bagaimana bisa menyampaikan sebuah kebenaran di masyarakat umum, khususnya di teman-teman kita di kampus ini.
Baik, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, di LDK ini saya sharing-sharing dulu ya teman-teman ya, sebelum sebelum kita masuk materi, sambil nanti dibantu oleh tim saya untuk menyampaikan materi. Saya mau sedikit tanya-tanya ke teman-teman. Di sini ada yang dari luar Jawa selain dari Bone? Iya. Mana? Sumatera. Sumatera mana? Lampung ya. Oke, ada lagi yang dari luar Jawa? Sumatera Selatan. Palembang. Wong Kitogalo. Bengkulu, Lais. Dari Lais bukan? Bukan, iya. Dulu saya lama di Palembang, di Ogan Komering Ilir. Dulu saya anak pramuka. Anak pramuka Senggol Dom. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaannya teman-teman, jauh-jauh dari daerah masing-masing, apa yang Anda cari di Yogyakarta ini? Pacar? Menuntut ilmu. Ada lagi selain menuntut ilmu? Ya, rata-rata menuntut ilmu ya, karena teman-teman ada di kampus ini untuk menuntut ilmu. Kira-kira selama berapa tahun berjalan yang teman-teman lakukan di Yogyakarta ini, apakah sudah benar-benar menuntut ilmu? Belum. Wah, kok belum? Masih leda-lede. Ya. Insyaallah. Ini keinginan teman-teman sendiri untuk berangkat ke Yogyakarta atau keinginan orang tua? Keinginan sendiri. Dan kira-kira apa yang teman-teman mau bawa pulang ke rumah masing-masing ketika sudah belajar menuntut ilmu di sini? Apa yang mau dibawa? Ijazah, fotokopian skripsi, ya, direvisi terus. Apa yang teman-teman bawa pulang ke rumah masing-masing? Coba bayangkan, di rumah ada bapak, ada ibu. Apa yang Anda bawa pulang besok ke mereka? Saya nanya dulu teman-teman, nggak usah diajak serius dulu ya. Ini saya ajak teman-teman untuk berpikir, ya. Berangkat dari Maros, berangkat dari Bone, berangkat dari Bengkulu, berangkat dari Palembang, berangkat dari luar Jawa, berangkat dari rumah masing-masing, niatnya untuk menuntut ilmu. Dan setelah menuntut ilmu di Yogyakarta, apa yang pengen Anda bawa pulang ke rumah masing-masing? Pengalaman dan mengamalkan ilmunya. Ada lagi? Nah, ini yang terjadi saat ini teman-teman. Kalau mau menjadi manusia yang unggul, tidak hanya sekedar kita menuntut ilmu, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi. Nyun sewu, mohon maaf, harus saya katakan, betapa banyak teman-teman kita yang sekarang S1, S2, S3, S-Doger, S-Teler, tapi dia di masyarakatnya, mohon maaf, tidak bisa berkontribusi. Kira-kira ilmunya bermanfaat enggak? Enggak, hanya untuk kepuasan intelektual sendiri. Padahal di masyarakat kita banyak yang, mohon maaf, SD saja nggak lulus, SMA nggak lulus, SMP nggak lulus. Nah, butuhlah penambahan ilmu dari teman-teman semua. Apalagi STMIK El Rahma ini, saya lihat visinya adalah apa? Expert to IT. Betul? Expert di bidang ilmu teknologi. Yang kedua, apa tadi saya baca? Quranik ya? Quranik. Dan yang ketiga, milioner, jutawan. Nah, visi 3 itu luar biasa banget teman-teman. Ya, yang pertama bidang di IT, yang kedua Quranik, yang ketiga menjadi jutawan. Maka 3 poin inilah, visi inilah yang nanti insya Allah akan teman-teman bawa pulang ke daerah masing-masing untuk apa? Bisa berkontribusi sebanyak-banyaknya di masyarakat. Kalau kita melihat KKN, betul teman-teman, saya sering mendapatkan KKN itu. Ya, ketika KKN mereka asyik berkontribusi, ya kan? Asyik melayani masyarakat. Tapi ketika selesai dari KKN,
mereka tidak melakukan kontribusinya sama sekali. Nah, maka ayolah teman-teman, mulai dari sejak dini, sejak saat ini, teman-teman ayo kita belajar bersama, kita menuntut ilmu bareng-bareng, dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan kita terapkan untuk berkontribusi di masyarakat, dan yang paling utama adalah untuk agama kita, yakni agama Islam ini. Semua Islam ya? Ya iyalah pasti. Sudah Satrikla belum? Sudah belum? Masih di copy? Oke, Masya Allah. Baik, teman-teman. Selanjutnya, saya mau tanya ke teman-teman. Kira-kira ada nggak yang sudah mendapatkan gambaran tentang materi kita pada pagi hari ini? Tentang membahas apa sih? Karakter itu apa, teman-teman? Sifat. Ada lagi? Kepribadian. Ada lagi? Kan kita mau berbicara tentang karakter nih. Harusnya kita tahu dulu karakter itu apa. Apa karakter? Kepribadian. Ada lagi? Ayo, durasi. Baru jam 9.45. Ayo. Ya udah deh, kalau karakter nggak tahu, unggul itu apa, wis? Terbaik. Ada lagi? Teratas. Ada lagi? Ya. Ternilai. Insya Allah banyak versi ya teman-teman. Tapi nanti kita coba belajar bareng tentang apa itu yang dimaksud dengan karakter unggul. Oke, ya teman-teman, sambut. Bentar lagi. Itu lagi ngopi materi. Oh ya, Insya Allah. Oke, saya boleh berdiri teman-teman? Boleh ya. Soalnya kalau saya duduk perut saya nyangkut ya, mohon maaf, perut buncit soalnya. Tapi kalau orang buncit itu dia setia. Serius, orang buncit itu setia. Kenapa saya bilang setia? Dia nggak bakal ngejar cewek lain. Kenapa dia nggak bakal ngejar cewek lain? Oh, bawa perutnya aja udah capek kok. Dan orang buncit itu dia sayang, tipe-tipe orang penyayang. Kenapa saya bilang penyayang? Ya, ada makanan sisa, sayang kalau nggak dimakan. Ada minuman sisa, sayang kalau nggak dimakan. Maka eman-eman tuh sayang. Maka perut buncit itu jangan disalahartikan sebagai stigma yang negatif. Baik teman-teman, saya mohon izin untuk teman-teman bisa nggak duduk di 3 tempat ini. STMIK itu terkenal orangnya Quranik. Kalau Quranik itu berarti dia disiplin, tertib, dan mau disuruh-suruh dalam hal kebaikan. 1, 2, 3. Yuk, saya berikan unta nanti. Ya, Mas, maju. Ayo, maju dulu. Sebelum nanti dapat materi, maju dulu coba, ayo. Nah, sini. Nanti teman-teman akan saya ajak untuk berpikir, saya ajak untuk berinteraksi. Yang ujung sana, Mbak, halo, yang merah bisa lihat materi saya? Enggak toh? Bisa, pakai kacamata dulu. Ya, beda. Sini loh. Ayo maju dulu, Mas. Ayo. Ini masih ada yang lain nggak yang mau datang? Masih ada? Masih ada yang datang? Teman yang lain masih ada? Teman yang lain masih ada yang mau datang lagi enggak? Nggak ada? Kurang tahu? Oke, nggak apa-apa. Cek. Bisa? Oke. Ya, start trik lah. Oke. Oke, ya. Mohon maaf, saya kalau ngisi orangnya itu suka jalan-jalan, suka berdiri. Karena apa? Saya mau berinteraksi ke teman-teman semua. Ya, ibarat kayak dosen mengajar, itu dia berdiri ya, teman-teman. Baik, tema kita pada pagi ini tentang menjadi muslim yang berkarakter unggul. Oke.
kita tadi, nah ini agak nyaman saya, alhamdulillah. Kita tadi sudah sedikit spoiler tentang karakter itu apa dan unggul itu apa. Nah, insya Allah kita akan coba belajar bareng-bareng. Dan kalau bermajelis ilmu dan kalau kita belajar bareng-bareng, tolong siapkan catatannya. Siapkan catatannya. Karena ulama mengatakan ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nggak bisa di awang-awang, nggak bisa hanya di angan-angan saja, tapi juga harus ditulis. Nah, di mana-mana pasti yang akhwat-akhwatnya ini yang selalu nulis. Yang ikhwan-ikhwannya nulis nggak? Ya, nulis di HP. Nah, Insya Allah. Tenang, pacar Anda tidak kemana-mana. HP itu saya sebutkan dengan setan gepeng namanya. Apa? Setan gepeng. Setan gepeng itu bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dosennya yang dekat di kampus akan menjadi jauh, doinya yang di sana yang jauh akan menjadi dekat gara-gara namanya setan gepeng. Oke, siap? Siap menerima materi? Ya, singkirkan semua yang mengganggu kefokusan Anda. Ya, pacar singkirkan dulu. Sambil ngemil nggak apa-apa. Ya, nanti kamu gendut slow gitu. Yang pria-pria sudah sarapan? Alhamdulillah. Yang wanita sudah sarapan? Kalau belum sarapan nanti kamu sakit loh. Oke ya? Ding dong, ding dong. Iya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka ta'aruf. Teman-teman, ta'aruf itu nggak hanya sekedar kita mau proses pernikahan loh ya, tapi dalam rangka kita seperti ini disebut ta'aruf, saling kenal mengenal. Insya Allah kalau saya kenal sama Anda kenal sama saya, insya Allah komunikasinya akan lebih enak ke depannya. Siap? Siap. Baik, sudah saya perkenalkan tadi ya, nama saya Buya Bayu atau Bayu Gatra Irawan. Di Kulon Progo biasa disapa Buya Bayu, atau bahasa sosmed saya niku Buya Bayu. Ya. Ayo. Ya. Nanti Ustadz bisa minta tolong jadi operator ya. Ada beberapa foto dan video. Saya pakai ini saja. Oke, moto saya ojo leren dadi wong apik. Apa, Mbak, yang dari Bone? Nggak tahu. Ya, ojo leren dadi wong apik itu kalau bahasa Indonesianya jangan bosan atau jangan berhenti menjadi orang baik. Apa kalau bahasa Makassarnya, bahasa Bugisnya? Jangki berhenti menjadi orang baik. Ya, seperti itulah kurang lebih ya. Target saya, sebenarnya saya bergerak di kemasjidan. Tapi alhamdulillah banyak kampus, banyak sekolah yang mengundang kami juga. Untuk apa? Karena saya juga selaku pemerhati remaja dan pemerhati pemuda. Nah, jadi teman-teman ini semua saya perhatikan. Seneng nggak kalau diperhatiin? Mas seneng lah, masa enggak? Ya, ya itulah sedikit. Nah, koordinator gerakan Infak Beras Kulon Progo. Teman-teman pernah mendengar gerakan Infak Beras? Pernah. Selaku koordinator ITP Indonesia Tanpa Pacaran. Ya, terus juga sekarang Info Kajian Yogyakarta, ada yang tahu? Nggak ada? Ya, coba buka sosmednya di Instagram, itu ada Info Kajian Yogyakarta. Nah, saya juga aktif di situ. Pengurus Pondok Pesantren Ar-Rahman Panjatan Kulon Progo, Marbot Masjid Baitur Rahman, dan juga dari Cinta Masjid sekarang ini. Itu sedikit saja ya. Ini nomor WA saya. Silakan kalau mau curhat, tapi pria saja. Kalau wanita, mohon maaf, tidak bisa ya. Bukan mahramnya, nanti malah kalau sering curhat itu malah bahaya jadinya. Betul? Ya. Semakin nyaman, akhirnya nggak bisa lepas. Ya. Betul nggak? Pengalaman pasti ya. Ya, alamat saya di perumahan Dalam Giripeni, Kalikepek, Wates, Kulon Progo. Saya dari Wates, Kulon Progo. Kurang lebih perjalanan 1 jam. Ya, tadi Ustadz Rusda bilang jauh, enggak. Saya enggak ada kata jauh dalam berdakwah. Ya, Rasulullah aja perjalanannya luar biasa, masa kita sudah difasilitasi dengan banyak sekali teknologi, masa tidak dipergunakan untuk maksimal. Betul? Betul. Baik. Ya, kita berteman secara offline seperti ini. Saya juga punya online, silakan Instagram saya bisa di-follow. Masya Allah, ini sekalian Instagram ya, sekalian promosi. Ini Instagram saya @buyabayu.id, ini YouTube saya Buya Bayu Official. Terus ini TikTok saya. Saya bermain TikTok teman-teman. Ya, di sini ada 1 minute poster saya.
Tapi saya live-nya nggak joget-joget insya Allah. Ya, ini Facebook saya. Silakan di follow, dan ini akun Cinta Masjid saya. Ya, bisa di follow juga. Ini sedikit spoiler-spoiler kegiatan-kegiatan saya sama teman-teman dengan tim. Ini aktif di remaja masjid. Tuh. Ya, kalau teman-teman yang bergerak di remaja masjid bisa juga mengundang kami untuk bersama-sama untuk belajar bareng tentang kemasjidan. Ya. Nah, ternyata saya langsung saja ya. Nah, ternyata tidak remaja masjid saja, ternyata juga kita bisa mengedukasi masyarakat umum atau jamaah umum untuk kembali memakmurkan yang namanya masjid. Ini awal pergerakan saya dari 2022 awal di Kulon Progo seperti ini. Ya, saya cepat saja. Nah, ternyata tidak hanya masjid-masjid, tapi sekolah-sekolahan juga, bahkan sampai kampus ini juga mengundang kami untuk bagaimana bisa belajar bareng. Ya, bukan karena saya menggurui, tapi karena kita belajar bareng di sini. Ya, saya cepat saja ya, teman-teman. Berbicara tentang karakter yang unggul, kita berkaca dan mengulas kembali pada zaman Rasulullah dan pada zaman para sahabat. Betul? Kalaulah kita mengaku sebagai muslim, teman-teman, kita pastilah harus merujuk ke zaman Rasulullah dan para sahabat. Tidak mungkin kita merujuknya itu kemana? Ke zaman-zaman misalnya Eropa, zaman-zaman apa segala macam. Enggak, tapi kita coba kembali ke zamannya Rasulullah dan para sahabat. Satriklah, videonya bisa dimundurin sedikit enggak? Ya. Mundurin terus biar semua kelihatan. Oke, saya cepat ya. Kita mulai dari zaman Rasulullah SAW. Pernah mendengar kisahnya beliau menyatukan suku Aus dan suku Khazraj? Pernah? Suku Aus dan suku Khazraj ini adalah dia terkenal suku yang gak pernah akur sama sekali. Betul? Ya, suatu ketika terjadilah peperangan, akhirnya bisa mematikan atau bisa membunuh beberapa petinggi-petinggi di suku tersebut. Akhirnya di masa-masa genting tersebut Rasulullah masuklah berdakwah, dan alhamdulillah akhirnya suku Aus dan suku Khazraj ini akhirnya bisa berdamai. Dan satu hal penting yang ditanamkan dalam beliau pertama yakni adalah akhlak. Apa? Akhlak. Dan yang kedua, Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk berdakwah di suku Aus dan suku Khazraj ini dalam bab akidah. Baik, teman-teman, masalah akidah saya mau tanya. Teman-teman semua muslim, percaya dengan Al-Quran? Percaya. Pertanyaan saya, percaya dengan Al-Quran dari mana? Membaca dan mengamalkannya. Oke, kenapa kok percaya sama Al-Quran? Oke, berarti yakin dengan Al-Quran. Oke, lalu saya analogikan apa bedanya dengan orang Nasrani yang dia percaya Alkitab dengan keyakinannya. Apa bedanya? Sama saja. Nah, banyak sekarang umat muslim yang dia berislam, yang dia percaya Al-Quran, itu akidahnya akidah taklid atau ikut-ikutan. Saya pernah bertanya kepada salah satu anak pemuda, kenapa kamu berislam? Apa jawaban dia? Ya, karena bapak saya Islam. Kenapa kamu Islam? Karena kartu keluarga saya Islam. Sekarang saya balik pertanyaannya, kalaulah bapakmu non-Islam, non-Muslim, kira-kira kamu Islam nggak? Kira-kira kamu mencari kebenaran Islam nggak? Oh, nggak juga. Berarti benar bahwasanya rata-rata umat muslim saat ini dia berislamnya itu secara taklid atau ikutan, tidak melalui proses akliyah, proses berpikir. Nah, maka Rasulullah SAW itu menanamkan di suku Aus dan suku Khazraj ini tentang akidah yang matang terlebih dahulu. Maka kalau kita mau menjadi muslim yang unggul, menjadi pemuda yang unggul, menjadi mahasiswa dan mahasiswi unggul, maka perbaiki dulu akidahnya. Kalaulah sudah ada kalimat 1 tambah 1 pasti sama dengan 2, maka Islam itu pasti benar. Kalaulah Islam itu pasti benar, berarti yang lain pasti, ayo, yang lain pasti. Nah, umat muslim saat ini diajak untuk menganggap semua agama itu sama. Maka bahaya yang namanya moderasi beragama.
Akhirnya pelan-pelan diseret untuk semua agama sama. Akhirnya sampai di titik tidak percaya dengan agama. Bahaya enggak? Bahaya. Kalaulah kita meyakini bahwa Islam itu pasti benar, maka yang lain pasti. Ini berkaitan dengan akidah kita. Saya lanjut saja. Selanjutnya apa? Tentang di zaman Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah. Betul, Khulafa Rasyidin. Sudah menjadi khalifah di kurang lebih belasan tahun, 21 tahun beliau sudah menjadi sang khalifah. Saya cepat saja. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, ini di Bani Umayyah. Ya, kurang lebih sekitar 34 tahun beliau itu untuk bagaimana menjadi seorang khalifah. Saya cepat saja. Di zaman Harun ar-Rasyid di Bani Abbasiyah, sekitar umur 20-an tahun sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi khalifah. Teman-teman saat ini sudah menjadi pemimpin belum? Pemimpin perang? Sudah di FF, Mobile Legend, sudah menjadi pemimpin perang. Ya? Selanjutnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ini ceritanya sudah mau dalam keruntuhan Islam, beliau membuat produk undang-undang itu tentang undang-undang Islam. Makanya disebut dengan konun, hukum-hukum. Ya, di Bani Utsmaniyah kurang lebih 26 tahun beliau. Nah, kita coba ke Nusantara. Di Nusantara ini ternyata ada sultan terkuat di Asia Tenggara. Siapa namanya? Sultan Mansur Shah yang ada di Aceh. Ternyata ada juga kaum wanitanya. Siapa namanya? Ayo, yang orang Sumatera. Laksamana Malahayati. Beliau adalah laksamana terkuat pertama ya, wanita di Asia Tenggara. Nah, pertanyaannya bukan itu, tapi apa yang membuat generasi terdahulu unggul? Itu pertanyaannya, teman-teman. Oh, sekarang kan udah berbeda zamannya. Iya, yang berbeda itu hanya teknologinya, hanya zamannya. Tapi harus ada satu sisi, harus ada satu yang kita sepakati. Apa itu? Nah, kita cari bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, coba kita bandingkan dengan zaman saat ini, ya. Zaman milenial, Gen Z, Gen X katanya, ya kan? Anak-anak yang kamu nanya, kamu bertanya-tanya, sepak gini aja. Ya. Cukuranmu apa? Cepmek. Mas. Cepmek mas. Iya, kamu nanya. Ya. Mas, milih kiri atau milih kanan? Ini. Wah. Mas Bayu, kalau di sini pilih kanan, kalau di luar pilih kiri. Pilih mana? Kanan. Sepakat? Sepakat ya? Cek. Yun Zau. Ya. Cek. Nah, ini agak enak. Mungkin dia sudah lelah dengan keadaan. Sepakat pilih kanan, teman-teman? Sepakat. Oke, saya ajak untuk mbak-mbaknya. Mengajak mau pilih mana, mbak? Pilih kiri atau pilih kanan? Hah? Ini? Nggak milih ini? Nah, kalau di sini kanan Ustaz, tapi kalau di luar bolehlah kiri-kiri siti, nggak apa-apa. Kanan, sepakat? Sepakat. Oke, saya ajak teman-teman semua yang pria dan wanita untuk memilih pilih kiri atau pilih kanan. Saya kasih pilihan lagi. Lebih milih ngangkat piala apa ngangkat anaknya orang? Ngangkat piala, prestasi. Betul? Oke, pertanyaannya teman-teman, apakah teman-teman memilih pilihan itu sudah sesuai dengan fakta-fakta saat ini? Yang soleh, yang soleha, yang berprestasi, apakah saat ini generasi kita seperti itu? Yakin nggak? Tahu dari mana? Ada setengah-setengahnya, ya setengah-setengah soleh, setengah-setengah nggak soleh gitu ya. Maka coba kita lihat potret generasi muda saat ini. Yang pertama, pacaran dan kenakalan remaja. Saya yakin, insya Allah di LDK, STMIK, El Rahma Yogyakarta ini saya yakin orang-orangnya tidak ada yang berpacaran. Betul? Betul. Hei wanita, Anda mau memilih mau menjadi sebuah kerikil atau mau menjadi sebuah mutiara? Kalau mau menjadi sebuah kerikil, maka Anda akan mudah diambil oleh orang lain dan akan mudah dihempaskan oleh orang lain.
Tapi kalau Anda menjadi seorang mutiara, menjadi sebuah mutiara, akan benar-benar diambil oleh orang-orang yang benar taat kepada Allah, diangkat dengan sebuah kemuliaan dan sebuah pengorbanan. Nah, itulah yang disebut dengan mutiara. Pilih mana? Pilih kerikil atau pilih mutiara? Mutiara. Oke, siap, sepakat? Sepakat. Oke, jangan sampai nanti saya lihat ada kasus mahasiswi STMIK El Rahma Yogyakarta ketahuan berpacaran. Wah, berarti saya gagal pada pagi hari ini. Yang pria yang jemput pacarnya lewat gang, yang gak berani ketemu bapaknya, ya, ketika ditanya kapan mau datang ke rumah, bentar ya bu ya, bentar ya pak ya. Perhatikan teman-teman, cinta dan nafsu itu sekarang beda-beda tipis. Padahal cinta itu didatangkan, dihadirkan oleh Allah untuk dikembalikan ke Allah dan Rasulnya untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Banyak sekarang pemuda kita saat ini yang mengatakan, kalau aku suka sama kamu, kalau aku cinta sama kamu, ya aku berpacaran sama kamu. Padahal semua yang namanya pacaran itu, mohon maaf, kebohongan. Teman-teman, saya punya teman yang dia berpacaran 6 tahun, itu naik nyicil motor kayaknya udah lunas. 6 tahun, nikah 2 tahun, cerai. Dia bilang, Ustadz, Mas Bayu, suami saya setelah menikah dia berubah. Dulu pacaran padahal romantis banget orangnya. Terus saya bilang, dia nggak berubah. Dia baru keluar sifat aslinya ketika dia sudah menikah. Makanya kesimpulannya, orang berpacaran itu semuanya kebohongan. Betul? Kenapa Mas Bayu expert sekali di pacaran? Ya karena saya pernah live soalnya. Saya pernah mengalami hal itu semua. Makanya saya bilang, jangan sampai teman-teman yang ada di STMIK El Rahma ini sampai terjerumus yang namanya kepacaran. Ngapain Mas Bayu gembar-gemborin pacaran? Wong bapak ibu saya aja membolehkan saya pacaran. Ingat, kalau ada bapak ibumu yang membolehkan kamu pacaran, itu bukan menjadi standar sebuah kebenaran. Karena dia melanggar dari aturan Allah. Ada lagi yang mengatakan, Ustadz, saya pacaran nggak ngapa-ngapain kok. Saya tanya balik, lah ngapain pacaran kalau nggak ngapain? 5 tahun nggak ngapa-ngapain kan eman-eman, betul? Ya. Karena pintu perzinahan, awal gerbang dari perzinahan itu berawal yang dari namanya pacaran. Setan nggak langsung ngajak ayo zina, enggak. Cobalah chat dulu, assalamualaikum ukhti. Dijawablah sama ukhtinya, waalaikumsalam akhi. Dijawab lagi ngapain? Ya, lagi belajar akhirnya Ya sampai ada modus. Perhatikan baik-baik. Sudah gamisan, sudah pecinan, sudah sering banget beribadah, sering banget beramal soleh, yang notabene soleh dan soleha. Sampai ada kasus terjadi, laporan dari saya, tahajud call. Jam 2, jam 3, telepon, assalamualaikum, ayo bangun, ngapain tahajud gitu. Modusnya syar'i, modus berkedok syar'i, padahal cuma pengen apa? Pengen tahu kabarnya gimana sih. Kadang tuh kalau cewek-cewek itu bikin story bukan karena apa-apa, pengen dia lihat nggak storyku kan gitu ya. Bener nggak? Bener. Relate nggak? Ya. Ada lagi yang bilang, pacaran syar'i kok mas, saya nggak apa-ngapain pacaran tuh. Teman-teman pernah nggak mendapatkan kasus seperti itu? Pacaran syar'i itu gimana? Apakah yang diawali dengan bismillah? Terus diakhiri dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, sayangku, kita pacaran berakhir di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mengatakan, pacaran sehat kok. Gimana lagi pacaran sehat tuh? Apakah yang diawali dengan jogging dulu, dengan fitness? Maka nggak ketemu yang namanya pacaran sehat, pacaran syar'i, pacaran ya pacaran, nggak ketemu konsepnya. Maka Rasulullah SAW pun tidak mengajarkan yang namanya pacaran. Jangankan kita melakukan zina, mendekatkan diri ke dalam kezinahan pun kita tidak boleh. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekatkan diri dalam zina. Maka pertemuan kali ini jangan sampai ada laporan yang terjadi mahasiswa STMIK El Rahma berpacaran.
Ya, orang tua kerja siang malam, banting tulang mencari nafkah. Begitu lulus kuliah, anaknya bilang begini sama pacarnya, terima kasih sayang, udah nemenin aku dari nol. Kasus terjadi seperti itu, betul? Ya, bapak ibunya yang melahirkan, yang menafkahi dari kecil sampai dia dewasa. Akhirnya apa? Ketemu dengan orang yang baru kenal sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ketika lulus dari kuliahnya mengatakan, terima kasih sayang, udah nemenin aku dari nol. Sarang heo, bales sarang tawon. Gitu. Maka ini yang terjadi teman-teman. Makanya kenapa saya fokus ke pemuda, saya fokus ke remaja, karena inilah bahaya sekali teman-teman. Sampai ada yang mengatakan begini, saya tahu kok batasan-batasan pacaran itu seperti apa. Padahal kalau dia berpacaran itu dia sudah melanggar batas. Ya, kita lanjut. Ini saya contohkan di Kulon Progo ya, kasus-kasus. Diputus pacar pria asal Panjaitan Kulon Progo ditangkap polisi setelah sebarkan video dan foto mantan pacarnya. Ya, sayangku, kalau kamu putus dengan aku, maka akan kusebarkan foto dan video yang kita waktu itu loh. Gitu. Terjadi. Nah, tak terima diputuskan, pemuda di Kulon Progo aniaya mantan pacarnya. Akibat pacaran muncullah namanya kriminalitas. Hamil di luar nikah, sepasang pelajar SMK di Kulon Progo nekat sampai aborsi. Ada lagi, mayat bayi ditemukan terkubur di rumah warga Kulon Progo. Ada seorang cewek 23 tahun masih lajang. Suatu ketika dia di rumahnya pendarahan, teman-teman. Pendarahan. Ya. Ternyata dia itu mau melahirkan, dan bayi yang dilahirkannya itu ditanam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup di samping rumahnya, dan dia melarikan diri, dan pria yang ngakunya pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Ini terjadi akibat yang namanya pacaran. Nah, ora ninja, ora cinta, ora supra, ora mesra, ora FU, ora I love you. Nah ini. Nah, di Yogyakarta setahun terjadi 1309 kasus kekerasan dalam pacaran. Nah, nih. Ini ada curhatan nih. Di sekolah anak saya, siswi juara MTQ Musabaqah Tilawatil Quran hamil di luar nikah. Prihatin dengarnya. Bahkan sekelas yang punya kesolehan pribadi tidak bisa menjamin diri kita terlepas atau terjerat dari namanya kemaksiatan. Apakah dengan Musabaqah Tilawatil Quran itu dia sudah menjadi unggul pribadinya? Belum, teman-teman. Coba, kurang soleha apa juara Musabaqah Tilawatil Quran bisa sampai hamil di luar nikah? Nah, idola yang salah. Tuh. Ada yang tahu siapa personil ini? Ini BTS ya, betul? Iya. Siapa namanya? Ada namanya Kim Jong Un di sini? Nggak ada. Iya, idola yang salah. Sampai ada kasus seorang istri ketika dinasehati sama suaminya, istriku, mbok yo kamu itu jangan terlalu suka dengan K-pop sampai-sampai kamu itu duitmu habis untuk beli tiket, terus waktumu habis untuk nonton K-pop, habis untuk nonton drama Korea dan segala macamnya. Apa kata istrinya? Suamiku, emang kamu Tuhan melarang-larang aku? Sampai segitunya. Suaminya pun ditantang karena demi sang idola. Kalau sudah menjadi idola yang salah, standar perbuatannya sudah bukan halal haram, sudah bukan baik dan benar, tapi standar kebenaran adalah perbuatan dari sang idola. Kita lihat di Korea Selatan, kita lihat di Jepang yang katanya negara teknologi, yang katanya negara industri, yang kemajuan teknologinya sangat luar biasa, tapi di sana ternyata banyak yang sampai dia bunuh diri terbanyak negaranya. Karena apa? Dia tidak memiliki kenikmatan atau kebahagiaan yang hakiki. Maka mereka hal seperti ini bukan menjadi standar kita untuk menjadi standar muslim yang unggul. Saya cepat saja ya, saya lanjut. Tuh, ya.
Sampai rela beli tiket jutaan rupiah, 3 juta, 4 juta, 5 juta ke Istora Senayan, ke Gelora Bung Karno. Untuk beli apa? Beli tiket sang idolanya, ya. Sampai dipeluk, dicium keningnya yang dengan bukan mahramnya. Hati-hati, ini propaganda-propaganda mereka kaum kafir untuk bagaimana merusak yang namanya generasi muda kita saat ini. Dah, nggak kedengeran ya? Di sini dijelaskan, kalaulah kalian mau merusak sebuah generasi, maka rusaklah kaum wanitanya. Kenapa ke wanita yang selalu menjadi sorotan umat muslim? Karena satu, wanita ini pencetak generasi. Nggak mungkin yang pria yang mencetak, betul. Yang kedua, al-ummu madrasatul ula. Wanita ini menjadi apa? Madrasah, menjadi sekolah untuk anak-anak yang pertama. Dulu kalau zaman-zaman teman-teman mungkin masa kecil, habis maghrib sampai ke isya itu diajak untuk belajar Iqra. Le, do, ece, aco, sini. Ya kalau di Makassar gitu ya, kalau di Bugis ya. Kalau panggilan apa? Anak laki-laki itu aco. Kalau cewek itu ece. Betul? Iya, betul. Kalau di Jawa itu le sama ndo. Nah, seperti itu. Sini, belajar dulu. Alif fathah a, alif kasro i, alif doma u. Dibaca a i u. Pintar dulu generasi-generasi ibu-ibu kita. Tapi coba kita bayangkan kalau generasi 20 tahun, 30 tahun ke depan, yang generasi TikTok, pastilah anak-anak kita, generasi kita selanjutnya akan diajari tentang TikTok. Nduk, begini loh cara bermain TikTok yang benar sesuai dengan SOP yang ada. Maka hati-hati. Inilah makanya wanita selalu ditekankan sekali untuk bagaimana bisa menjadi generasi-generasi kedepannya, ya. Nih, bahkan ada kisah nyata ketika habis Quran asal Indonesia jadi LGBT gara-gara apa? Hal sepele. Saya sedikit cerita, ya. Coba, seorang hafiz Quran bisa sampai LGBT, berarti seorang hafiz Quran kesolehan pribadi bukan menjadi standar muslim yang unggul. Jadi sebuah cerita, seorang hafiz Quran ini dia nonton YouTube. Kalaulah hafiz Quran tuh kalau di pondok pesantren kan nggak boleh main HP, betul? Pasti pegangnya Al-Quran, ya kan? Nah, suatu ketika dia libur sekolah, dia pegang HP, buka YouTube. Nah, di YouTube itu dilalah kebetulan bukanya konten-konten tentang LGBT, tentang suka sesama jenis. Ternyata suatu ketika dia punya hasrat suka terhadap lelaki juga, dengan seorang pria juga. Nah, karena dia masih memiliki keimanan yang kuat, dia seorang hafiz Quran, dia konsultasilah ke psikolog tersebut. Dia bilang apa? Pak dokter, Pak psikolog, saya ini habis dari pondok. Tapi kok saya setelah nonton ini, nonton itu, nonton film ini, film itu, kenapa kok saya hasratku kok bisa berubah ya? Bisa suka terhadap sesama jenis. Ah, ternyata setelah diselidiki, nah, pemicu dari dia LGBT yakni adalah apa? Tontonannya. Maka sekelas hafiz Quran pun, sekelas penghafal Quran pun belum menjadi standar untuk kita menjadi muslim yang unggul. Karena apa? Sistemnya yang rusak tentang apa? Banyaknya LGBT merajalela di tontonan-tontonan kita. Betul? Karena kita sekarang teman-teman enggak dijajah lagi dengan brand, enggak dijajah lagi dengan rudal, dengan tank, tapi kita dijajah dengan pemikiran kita, dengan 3F dan 4F. Fun, food, fashion, dan film. Nah, maka teman-teman mahasiswi STMIK Al-Rahmah ini, ayo bersama-sama kita belajar bareng untuk menjadi muslim yang unggul. Siapa tadi yang keluar itu? Keluar kemana? Ke toilet? Oke. Nah, pernah lihat kasus ini? Si Roy, Bonge, JJ, Kurma, pernah? Di apa? Di kas apa? Citayam Fashion Week. Ternyata
gembong terbesar atau sutradara terbesar dari agenda ini yakni adalah kaum LGBT, kaum LGBT. Sekelas kepala negara, kepala daerah yang soleh pun mengatakan, enggak apa-apa adanya seperti ini, yang penting tidak melanggar aturan. Pertanyaan saya, aturan siapa yang digunakan terlebih dahulu? Ternyata di dalam Islam banyak orang yang melanggar aurat, membuka aurat, banyak orang-orang yang pria menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan, dan gembong terbesar dari sutradara terbesar Citayam Fashion Week ini adalah kaum LGBT. Dan ini menjadi percontohan generasi-generasi kita saat ini. Maka kalimat atau statement dari kepala daerah yang soleh pun belum bisa menjadikan manusia atau masyarakat kita menjadi masyarakat yang unggul. Oke? Lanjut. Nah, kalaulah melihat dari data, seharusnya bisa melahirkan banyak generasi yang unggul. Sadar nggak sadar teman-teman? Saya kasih data ya. Jumlah pondok pesantren di Indonesia di tahun 2022, saya ulik datanya, itu sekitar ada 26.975 pondok. Kalaulah satu pondok itu bisa meluluskan misalnya 10 saja, berarti maka bisa menghasilkan 260.975 santriwan santriwati yang unggul. Tapi faktanya sampai detik ini, apakah umat muslim saat ini sudah menjadi unggul? Belum teman-teman. Maka standar muslim yang unggul itu juga bukan dari banyaknya pondok pesantren. Oke, saya coba ajak lagi teman-teman untuk melihat data dari di Indonesia. Terdapat 47.221 sekolah Islam, baik SDIT, SMPIT, apapun, Muhammadiyah, baik negeri maupun swasta, yang secara kasar berarti tersedia satu sekolah untuk 4.387 muslim. Seharusnya setiap tahun bisa melahirkan muslim-muslim, bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi yang dia menjadi karakter yang unggul. Tapi coba cek faktanya sampai detik ini, apakah muslim sudah menjadi muslim yang unggul? Belum. Maka barometer sekolah-sekolah Islami bukan atau belum menjadi standar sebuah kebenaran untuk muslim yang unggul. Semakin bingung nggak teman-teman? Lalu itu unggul yang seperti apa sih? Ya kan? Semakin bingung ya? Pondok pesantren nggak menjadi muslim unggul. Sekolah-sekolah Islam nggak menjadi muslim yang unggul. Ya, apalagi TPA di sekolah-sekolah enggak juga. Nah, maka ada satu permasalahan yang penting teman-teman, yang harus kita tahu bersama ya. Nih, bisa diklik mas. Tuh, ya. Orang yang suka mengumbar aurat, mengidolakan kaum kafir, syariat agama dilecehkan. Kalau kita mendakwah dibilang sok suci, teroris, kayak ibu-ibu, fanatik agama, sok alim dan segala macamnya, maka welcome to akhir zaman. Ini tidak semua orang menyampaikan materi tentang seperti ini. Hanya dengan kesolehan pribadi, tidak disampaikan fakta-fakta yang terjadi saat ini apa. Betul? Mungkin masyarakat umum mengatakan kalau pengajian, ustadznya lucu ndak? Betul? Ustadznya asyik moten, gayeng ora? Betul? Justru pengajian, mohon maaf, yang dia isinya hanya guyon-guyonan saja, itu menjadikan masyarakat akan semakin ternina-bobokkan. Seakan-akan dunia ini baik-baik saja, padahal dunia ini, Indonesia ini, bahkan umat muslim ini sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Maka mulailah dari STMIK Al-Rahmah ini, mari bersama-sama kita menjadikan pribadi kita ini, manusia ini, menjadi manusia yang berkarakter unggul. Oke? Paham sampai sini teman-teman? Paham ya? Berarti kesimpulannya tadi, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, terus kepala-kepala daerah yang soleh pun tidak menjadi standar bahwasanya kita menjadi karakter yang unggul. Sepakat? Sepakat. Oke.
Nah, padahal di Quran surah Ali Imran ayat 110 telah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hei, kuntum khairu ummah. Hei, mahasiswa-mahasiswi LDK Kampus El Rahmah Yogyakarta ini, kalian ini adalah umat terbaik. Siapa langsung yang bilang? Allah langsung yang bilang kalau kita ini umat terbaik. Tapi coba cek fakta lapangan saat ini bagaimana. Umat muslim bukan menjadi umat yang terbaik. Yang dilahirkan untuk manusia lain, yang dilahirkan untuk agama lain, untuk kaum lain, yang dipergunakan untuk apa? Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang namanya kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalaulah kita dianggap oleh seorang makhluk itu terbaik, senang enggak? Senang ya? Misalnya kamu itu pacar terbaikku loh, senang enggak? Kamu itu pasangan terbaikku loh. Kamu itu bestie terbaikku loh. Senang enggak kira-kira? Senang. Lah ini langsung Allah yang mengatakan, kalian itu umat terbaik. Senang enggak kira-kira? Senang. Maka kalau kita mau menjadi muslim yang terbaik, umat yang terbaik, melalui proses berpikir. Maka ada 3 kenapa kita harus berpikir. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Itu namanya uqdatul kubro, atau pertanyaan terbesar dalam kehidupan kita. Dicatat baik-baik. Ada 3 pertanyaan terbesar. 3 pertanyaan terbesar, uqdatul kubro namanya. Yang pertama, dari mana kita berasal? Ya, teman-teman, kalau mulai dari materi SMP itu mendapatkan nggak yang namanya teori Darwin? Dapat. Manusia pertama dari apa? Kera, ketek, unyu. Betul. Saya pernah bertanya kepada guru saya waktu SMP. Saya orangnya agak kritis memang. Saya bertanya kepada guru sejarah saya. Bapak, mohon maaf saya mau tanya. Kalau di sejarah Islam, manusia pertama itu siapa? Nabi Adam alaihis salam. Saya mau tanya Pak Guru, tapi kenapa kok di materi sejarah Indonesia ini manusia pertama ini adalah manusia purba, Homo sapien, betul, Homo erectus, Homo meletus, dan homo lainnya misalnya. Terus saya bilang, Pak, saya bingung terus ini yang benar Nabi Adam atau Homo erectus, saya bilang gitu. Apa kata bapaknya? Mas, jangan menghubung-hubungkan antara sejarah Islam dengan sejarah Indonesia. Terus saya tanya, lah terus saya ngikut yang mana Pak? Saya nggak terima dong, masa nenek moyang saya dari ketek. Teman-teman percaya nggak? Teman-teman sadar nggak kalau sedang diapusi, sedang dibohongi selama ini? Percaya nggak? Dan kita percaya dengan teori tersebut. Dan itu menjadi kurikulum kita terlebih dahulu, betul? Nah, inilah, perhatikan kalimat saya teman-teman. Sejak dulu kita sudah dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Kalau bahasa kerennya itu disebut sekulerisme, atau bahasa Arabnya fasludin anil haya, orang yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Ini bahaya teman-teman, bahaya. Ya. Ternyata teori dari Darwin itu hanya teori evolusi, hanya sekedar teori, bukan menjadi praktek di lapangannya. Kalaulah misalnya nenek moyang kita dulu itu berevolusi menjadi manusia dari ketek, lah kenapa sampai sekarang itu masih ada ketek? Betul, masih ada muyuk, masih ada kera. Seharusnya kan sudah tidak ada, karena mereka berevolusi. Nah, inilah bahaya. Materi-materi kita sejak awal, sejak dini sudah ditanamkan tentang pemisahan antara agama dengan kehidupan. Bahaya teman-teman. Maka kembali lagi, akidah kita harus kuat ke depan. Lanjut. Nah, dan sampai sekarang sudah banyak sekali majelis-majelis ilmu. Betul, panjenengan teman-teman semua mungkin ngaji di teras dakwah, ngajinya di Jogokarian, ngajinya di mana? Nurul Asri, di Rumah Warna misalnya. Namun umat masih begini-begini saja, tanpa ada peningkatan, bahkan banyak
yang sampai ragu dengan akidah Islamnya dan sampai bahkan alergi dan takut dengan aturan Islamnya itu sendiri. Betul? Bertebaran banyak sekali majelis-majelis ilmu di Yogyakarta, belum menjadikan diri kita ini menjadi karakter yang unggul. Karena majelis ilmu saat ini hanya sekedar taklim, menyampaikan, tapi tidak menggerakkan dan memahamkan. Maka kenapa kok saya mengambil materi ini? Karena teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini bisa diajak mikir ke depannya, bahwasanya kita ini sedang tidak baik-baik saja. Seharusnya kalau majelis ilmu setiap hari, dan mulai dari Senin sampai hari Ahad ada terus majelis ilmu, seharusnya bisa membangkitkan umat Islam. Betul? Tapi faktanya sampai detik ini tidak merubah sesuatu apapun dan tidak menjadikan umat muslim ini menjadi unggul. Betul? Coba dia berpikir, oh iya, selama ini saya ikut majelis-majelis ilmu, apakah sudah memahamkan, apakah sudah menggerakkan atau belum? Itu bisa jadi hanya menjadi sekedar taklim, menyampaikan. Maka saya tidak mau di STMIK El Rahma ini saya sekedar menyampaikan, saya tidak mau. Tapi ada efek yang kelanjutan ke depannya. Nah, padahal saya tadi bilang teman-teman semua mau menjadi pendakwah kan di sini. Perhatikan kalimat saya. Padahal dakwah itu hanya ada dua. Hanya ada berapa? Hanya ada dua. Yang pertama, mengajak orang yang belum masuk Islam untuk masuk Islam, dan yang kedua mengajak orang yang sudah Islam untuk menerapkan syariat atau aturan dari Islam. Nah, inilah yang disebut dengan namanya dakwah. Dakwah kan simpel, menyampaikan iya, tapi apakah penyampaian tersebut ada efeknya untuk bisa menerapkan syariat Islam? Kalaulah kita berdakwah, orang yang kita dakwai itu tidak bisa merubah atau menerapkan syariat Islam, maka bisa jadi ada yang salah dengan metode dakwah kita. Oke? Ini giroh atau poin penting dakwah itu apa sih sebenarnya? Ya. Kalau orang-orang awam di sana mengatakan dakwah itu menyampaikan, oke, tapi kalau mahasiswa-mahasiswi STMIK El Rahma ini haruslah berbeda. Oh, kalau saya berdakwah berarti saya mengajak orang yang belum Islam menjadi Islam, dan mengajak orang yang sudah Islam untuk menerapkan syariat Islam atau menerapkan aturan dari Islam. Nah, insya Allah dengan dakwah seperti inilah kita akan menjadi karakter yang unggul, teman-teman. Ya, sampai saat ini dakwah kita apa? Kalau dia dakwahnya lucu enggak? Betul? Ini mau dakwah atau mau stand up comedy? Betul enggak? Iya. Makanya tadi saya bilang, kita terlalu dinina-bobokkan dengan ceramah-ceramah yang ada saat ini. Udahlah, kalau urusan-urusan remaja itu sudahlah pemerintah yang ngurus. Islam nggak usah. Islam itu udah sholat, zakat, puasa, umroh, haji, udah itu aja. Selebihnya nggak usah, sudah ada yang ngatur. Nah, inilah tadi yang saya bilang, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Bahkan tadi dikatakan oleh Mbak MC, hidup kita, ibadah kita, jiwa raga kita, mati kita, itu semua karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi Mbak MC mengatakan ada berapa Mbak? Dua aspek kehidupan manusia. Yang pertama hablum minallah dan hablum minannas. Ada satu yang terlupa. Dicatat baik-baik. Ketika kita mau menjadi muslim karakter yang unggul, maka ada 3 aspek. Yang pertama hablum minallah. Ini berkaitan tentang apa? Akidah kita, keimanan kita, kepercayaan kita, tentang sholat kita, ibadah kita. Yang kedua, hablum binafsi. Apa itu hablum binafsi? Ini berkaitan dengan apa? Hubungan dengan diri kita sendiri. Tata cara makan, tata cara minum, tata cara berpakaian, ini semua diatur dalam Islam. Saya sedikit cerita teman-teman. Ada sebuah pondok pesantren yang dimana suatu hari santriwatinya itu kesurupan. Padahal santriwati ini dia memiliki hafalan juznya 30 juz. Setiap harinya dia memurojaah 6 kali hafalannya. Berapa kali? 6 kali hafalannya. Suatu ketika dia kesurupan. Apa? Kesurupan.
Setelah diinterogasi sama ustazanya, hei, jin yang ada di dalam tubuh santriwati ini, kenapa kok engkau bisa masuk ke dalam tubuh santriwati ini? Padahal padahal pemikirannya, padahal ucapannya, padahal hatinya, semua isinya kalam-kalam Allah. Kenapa kok engkau bisa masuk ke tubuh santriwati ini? Apa kata jinnya? Aku masuk ke dalam tubuh santriwati ini ketika dia makan pakai tangan kiri. Coba cek keseharian teman-teman. Sudah berapa kali makan pakai tangan kiri? Dan sudah berapa jin yang masuk ke dalam tubuh teman-teman? Maka itu semua diatur dalam Islam. Yang cowok-cowok kalau main futsal, perhatikan baik-baik apakah lututnya kelihatan. Yang mbak-mbak, ayo perhatikan kalau keluar rumah, perhatikan auratnya tertutup. Ini semua diatur dalam Islam. Dan yang ketiga tadi, hablum minan nas. Ini berkaitan tentang sistem pergaulan, ini berkaitan tentang sistem pendidikan, sistem ekonomi dan segala macamnya. Itu semua diatur di dalam Islam. Makanya kalau ada yang mengatakan, udahlah Islam itu di masjid aja, udahlah Islam itu sholat saja, tapi dia tidak tahu bahwa esensi semua lini kehidupan kita diatur di dalam Islam. Insya Allah ketika kita 3 dimensi kehidupan itu kita pegang erat-erat, insya Allah kita kelak akan menjadi manusia atau menjadi muslim yang memiliki kepribadian yang unggul. Nah, fakta saat ini Islam sekarang menjadi objek, bukan menjadi subjek. Teman-teman, kalau belajar bahasa Indonesia, objek itu apa? Objek itu benda yang selalu dikenai sasaran oleh sang subjek. Misalnya, Buya Bayu menendang bola. Subjeknya siapa? Buya Bayu. Objeknya apa? Bola. Maka yang selalu dikenai dengan subjek itu adalah bolanya, objeknya. Maka umat Islam saat ini sekarang sudah menjadi objek, sudah menjadi sasaran empuk orang-orang kafir barat sana, sudah bukan menjadi subjek lagi. Padahal kalau zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, mereka lah yang memegang subjek ini, bukan menjadi objek. Fakta enggak? Fakta enggak? Sekarang teman-teman saya ajak mikir atau saya doktrin nih? Serius? Ajak mikir ya? Alhamdulillah. Yang kedua, generasi Islam saat ini mudah baperan. Anak muda saat ini kalau disandingkan dengan tahu isi,